Halo saudaraku yang saya kasih dan cintai dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan masih melanjutkan tentang topik minggu lalu, yaitu di manakah jiwa Anda dan saya berada ketika mati. Saudara, sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap Dikau ya Bapa dengan segala kerendahan hati kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di dalam acara ini biarlah Bapa, ini adalah pekerjaanmu, dan biarlah kami dapat melaksanakan itu sesuai dengan kehendak dan kemauanmu. Bapa, acara ini biarlah terjadi atas kehendak dan kemauanmu dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Bapa di surga, biarlah acara ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap iman kami sebagai pendengar dan sebagai pembawa. Sama-sama kami memperoleh berkat rohani, menguatkan iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-10. Dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudaraku. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya tiap-tiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan melanjutkan dengan topik yang minggu lalu, yaitu di mana jiwa Anda dan saya berada ketika mati. Saudara, dijelaskan minggu lalu bahwa ada memiliki konsep bahwa langsung ke surga, ada juga kita nggak tahu seperti itu. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkannya yaitu bagaimana sebenarnya alam maut itu. Saudara, alam maut itu dalam bahasa Yunani, sekali lagi saya ulangi lagi, alam maut itu dalam bahasa Yunani adalah Hades. Kata Hades ini saudara, asal katanya dari Hades. Hades ini saudara ada 3 bagian yang besar yang akan saya lanjutkan pembahasannya pada saat ini. Yang pertama adalah Firdaus, dan yang kedua adalah Tartarus, dan yang ketiga adalah selang pemisah. Saudara, mari kita bahas ketiga poin ini tentang Firdaus. Saudara, Firdaus itu adalah tempat orang yang telah mati ketika dia selama hidup dia melakukan kebenaran. Ketika mati secara fisik saudara, dia berada di Firdaus. Sama seperti Yesus berkata kepada orang di sebelahnya dalam Lukas 23 ayat ke-43, dikatakan oleh Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pertanyaan saudara, mengapa Yesus berkata kepada orang itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus? Karena pada hari itu juga ketiga orang itu harus mati. Dan ketika Yesus saudara mati, dia berada di dalam Firdaus. Saudara, kata Firdaus itu adalah sama dengan dalam bahasa Yunani Kolfon Abraham. Kolfon Abraham adalah pangkuan Abraham, sinonim dengan Firdaus. Nah, orang yang berada di Firdaus adalah orang yang telah melakukan kehendak Bapa. Sama seperti dalam Lukas 16, di mana Lazarus berada di pangkuan Abraham atau Kolfon Abraham. Itulah tempat orang mati secara fisik, tapi jiwanya aman di Firdaus, di dunia orang mati. Kemudian saudara, kita bahas poin yang kedua, yaitu Tartarus. Saudara, Tartarus dalam bahasa Yunani adalah Tartarou. Tartarou ini saudara ada di bawah Firdaus. Firdaus di atas, di bawahnya adalah Tartarus Kemudian saudara, Tartarus ini adalah bagi orang yang mati secara fisik, tetapi selama dia hidup di dalam dunia tidak melakukan kehendak Allah, tidak melakukan kehendak Bapa, maka jiwanya pun menderita di dalam Tartarus itu. Mengapa saya katakan jiwanya menderita dalam Tartarus itu? Karena di dalam Tartarus itu saudaraku ada nyala api. Nah saudara, nyala api itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah flogi. Flogi itu bukan neraka, karena bahasa Yunani neraka adalah Gehenna. Nah saudara, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, dia berada dalam penderitaan jiwanya di alam maut atau Hades atau dunia orang mati itu saudara. Nah saudara, kita lihat bagaimana contoh seorang yang menderita dalam alam maut, jiwanya menderita, itu Lukas 16, di mana ayat ke-24, si orang kaya mati. Ketika dia mati, jiwanya berada dalam nyala api. Ketika dia berada di dalam nyala api saudara, dia berkomunikasi dengan Abraham bahwa
aku ini berada dalam nyala api, ya, tolonglah Lazarus mencedukan ujung jarinya supaya menyejukkan lidah hamba. Saudara, itulah Tartarus yang berisi nyala api. Kemudian saudara, yang ketiga adalah selang pemisah. Di tengahnya antara Firaus dengan Tartarus, di tengahnya ada selang pemisah. Saudara, selang pemisah dalam bahasa Yunani-nya adalah kasma mega. Kasma mega artinya suatu jurang pemisah antara Firaus dengan Tartarus. Apa maksudnya Allah menciptakan hal seperti itu yang tidak kelihatan? Menurut Kolose 1 ayat ke-16, Allah menciptakan yang tidak kelihatan seperti itu, tetapi kita tahu ada. Karena itu menunjukkan orang yang di Firdaus tidak boleh ke Tartarus, orang yang ke Tartarus tidak bisa ke Firdaus. Saudara, bagaimana dengan Anda ketika mati? Pasti bahwa kita akan berada di dua lokasi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, yang membuat Anda berada di Firdaus dan yang membuat Anda berada di Tartarus siapa? Bukan Allah, bukan Yesus, bukan malaikat, adalah Anda sendiri. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Balik kembali menghadap di Tuhan Bapa, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, di mana kami didorong, dimotivasi agar kami ingin tahu dan harus tahu tentang keberadaan kami setelah kami mati. Dan kami bersyukur firman-Mu Alkitab menjamin dan menerangkan sebegitu detail sehingga Bapak itu kami dapat pelajari dan mengerti. Dengan demikian kami akan mengalami hal yang sama. Terima kasih Bapak di surga, biar kami dapat bertemu pada minggu yang akan datang lagi. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan atau apa saja, hubungi nomor saya di 0853 44 29 873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 0853 44 29 873. Tuhan memberkati.